dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah nggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu, Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bebas murni berkat ampunan dari Presiden Prabowo. Namun tak demikian dengan Bambang Tri. Keduanya dipidana atas kasus ujaran kebencian menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Bebas dari lapas, masihkah Gus Nur bersuara lepas? Setelah diampuni, masihkah ia meyakini bahwa ijazah Jokowi tidak asli alias palsu? Bagaimana Roy Suryo dan 11 terlapor lainnya? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggil eksklusif hadir di tengah-tengah kita di studio Rakyat Bersuara, ex terpidana ujaran kebencian kasus ijazah Joko Widodo yang mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah bebas sejak 25 April. 25 April, oke. Bebas bersyarat. Bebas bersyarat, tapi amnesti. Amnestinya baru turun beberapa minggu yang lalu. Jadi saya bebas 3 bulan baru amnesti turun. Oh, bebas bersyarat maksudnya ya? Ya. Baru amnesti turun. Tapi kalau amnesti turun, bebas bersyaratnya udah hilang semua nanti. Betul, jadi nggak perlu lapor ke Bapas lagi. 100% bebas. 100%. Oke. 1000%. 1000%, oke. Oke, silakan. Gus Nur. Oh, mohon maaf, Gus Nur sebelah sini, sebelah kiri. Ini, oke, baik. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Gus Nur. Saya panggilkan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bung Andi Azwan. Oke. Selamat malam, Bung Andi. Malam. Bung Andi, silakan. Kemudian pakar telematika sekaligus terlapor, Mas Roy Suryo. Oke. Selamat malam, Mas Roy. Malam, alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum ada orang tanya, ya dipanggil nggak hadir, tapi diundang iNews hadir. Nah, hari ini. Kenapa ya? Ada dua loh. Pertama soal panggilan Polda kalau nggak salah. Oh iya. Yang kedua pengadilan, betul ya hari ini ya? Kalau pengadilan saya nggak ngerti. Gugatan. Itu nggak ngerti yang gugat siapa, yang dipanggil siapa, ya orang yang manggil nggak ngerti, nggak jelas ya nggak usah aja kalau ya. Tapi yang jelas karena apa? Karena undangannya tidak bertabrakan dengan acara saya yang tadi dalam rangka memperingati sebelum 80 tahun Indonesia Merdeka. Itu. Terima kasih Mas Roy. Ya. Kemudian juga ada Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pihak yang melaporkan Roy Suryo, Bung Ade Darmawan. Selamat malam Bung Ade. Selamat malam Bung Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ahli digital forensik yang juga terlapor, Bung Rismon Sianipar. Selamat malam Bung Rismon. Koruptor di Indonesia ini nikmat sekali ya. Kami mengkaji ijazah palsu Jokowi, dapat dipidana diancam 9 sampai 10 pasal berlapis dengan total akumulasi sampai 30 tahun mungkin. Itulah hebatnya, lebih nikmat dari 30 koruptor. tahun penjara kalau diakumulasi. Loh, kalau diakumulasi itu 9 sampai 10 pasal, itulah hebatnya dan sadisnya Pak Jokowi. Nanti ini belum mulai, udah mulai. Kita panggilkan Presiden Petisi Ahli, Bung Pitra Romadoni. Oke. Selamat malam Bung Pitra. Rambutnya malam, mana? Bang Aiman.
Ini sengaja memang saya pakai mawar warna hitam. Mawar hitam. Artinya melawan kegelapan. Melawan kegelapan. Siapa yang gelap? Saya lihat mulai-mulai gelap nih. Bang Roy sama Rismon mulai-mulai gelap. Ada tanda-tanda gitu. Tanda apa kalau gelap itu? Itu dari kuburan yang mungkin kegelapan gitu. Baik, dan turut hadir juga bersama kita di tengah-tengah ada mahasiswa, ada juga para penonton sukarela hadir di Rakyat Bersuara di iNews Tower Jakarta, Kebon Sirih. Pengacara dari Roy Suryo CS dan namanya juga masuk sebagai terlapor, Mbak Kurnia Tri Royani. Selamat malam Mbak Kurnia. Oke. Dan kebetulan didampingi juga oleh Dr. Tifa ya. Ini luar biasa. Oke. Baik. Tapi kita sebenarnya ini klaim ini bukan tidak imbang ya. Kita mengundang Bu Tri, cuma Dr. Tifa sukarela hadir. Kita juga menginginkan sebanyak-banyaknya Bang Aiman. Biar lebih imbang lagi gitu. Karena udah 1000 Kalau nol. nonton nggak apa-apa, silakan. Oh iya, makasih. Temannya Bang Mitra juga banyak ya di sini tuh ya. Oke, mana temannya Bang Mitra? Oh, itu banyak juga. Oke. Kemudian penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Baik, makasih. Saya langsung ke Gus Nur. Gus Nur, saya tanyakan kepada Anda, Gus Nur, hari ini Anda sudah menerima amnesti, artinya bebas bersyarat 3 bulan ke depan harusnya ya? Iya. 3 bulan ke depan bukan batal maksudnya, sudah tidak ada lagi bebas bersyarat, bebas murni 1000% tadi Anda katakan. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan Anda sudah 4 tahun? Betul. 4 tahun mendekam di penjara di lapas? Pindah-pindah dari Bareskrim dengan segala... Tahun berapa itu? Ya dihitung saja berapa ya, 2022. 2022, oke. Baik. Atau mungkin langsung saya mulai aja ya. Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat panggilan, saya datang di BAP, saksi awalnya, BAP, setelah selesai, baru penyidiknya balik lagi ke ruangan yang lain, tidak lama kemudian datang lagi, naik jadi tersangka. Di hari yang sama? Ya, di hari yang sama, naik jadi tersangka, di BAP langsung dijebloskan ke Bareskrim di lantai 15 itu. Langsung diisolasi 2 minggu. Nah, jadi selama isolasi itu kita sering sesekali dibon ke atas, ditanya jawab. Nah ini Bang Aiman, jadi penyidik waktu itu ngomong sama saya, Gus Nur, ada 4 pasal berlapis, 4 atau 3. Yang pertama, penodaan agama. Oke. Saya sudah gelar perkara sama MUI. Fik Gus Nur menodai agama. Yang kedua, menebarkan kebohongan. Yang ketiga, menebarkan kebencian. Sara itu. Oke. Jadi itu pasal yang dikenakan ke Gus Nur. Nah, berapa hari kemudian pengacara saya utus. Cari MUI yang mana, karena penyidik bilang sudah gelar perkara dengan MUI. Akhirnya kita kejar MUI yang mana, karena penyidik nggak mau ngomong. MUI yang mana, siapa namanya, nggak mau ngomong. Kita kejar, ada videonya tuh viral. MUI nggak mau nemui, dan nggak ada klarifikasi apapun dari MUI. Itu yang pertama Bang Iman. Ya, tapi, boleh nggak diceritain yang mana yang dimaksudkan menodakan atau apa, menistakan, menodai agama? Yang mubahalah itu. Jadi saya sumpah Quran dengan Bambang Tri itu yang dianggap menodai agama. Isinya? Ya, sumpah apa? Kan kita kan podcast ini sama ya, Bambang Tri. Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Saya kan nggak percaya. Oke, Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Bambang Tri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani ini orang gitu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, nggak usah malu, karena ini urusannya dunia akhirat. Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar menodai agama. Iya. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah.
Itu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilangkan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Betul. Nah, jadi 3 pasal intinya. Proses berjalan, ada satu pengacara datang ke saya. Mas Ahmad Huzinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, enggak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, diborgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Oh, oke. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan saya. Oke. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Aiman. Penyidikan selesai, pelimpahannya, P21 ya. Dari Barreskrim saya dibawa ke Semarang, dilimpahkan di sana. Ditahan di Polda Jateng. Diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok 1, ada lagi pintu di gembok 1. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya, saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua ini, Polda Jateng ini, saya bentur-benturkan. Akhirnya datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya waktu itu dibantah sama Kabid Humas Polda waktu itu ya. Tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu, Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi, narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini Bang, saya nggak bisa begini karena nendang orang nanti. 2,5 kali 2,5 meter? Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, total 11 orang berarti, kan 9 plus Anda dan Bambang Tri? Ya, nah disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa, ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang. Sidang dimulai, jadi saya di tiap sidang dijemput dari Polres itu, Surakarta. Belum vonis ini, sidang selama 6 bulan. Nah ini inti yang mau saya sampaikan di sini. Di sini hakikat permasalahannya itu. Jadi ternyata saya baru sadar penyidik, jaksa ada 4 orang, hakim ada 3 orang, 35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu. Dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Bahkan penyidik waktu di Barreskrim ngomong sama saya, Gus Nur, masa Saman percaya sama Bambang Tri? Saman ini orang baik, jangan mau dipengaruhi sama Bambang Tri. Saya itu loh sudah ke rumahnya Pak Jokowi, tak foto, saya sentuh, saya foto itu ijazah aslinya itu. Penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong aja. Itu kurang lebihnya. Oke, saya kembali ke sidang. Sidang berlangsung, ada satu pengalaman yang saya nggak bisa lupa. 35 saksi, ada satu saksi Bu Guru tuh kayaknya itu, disumpah dengan Injil. Karena dia mengaku beragama Kristen. Ya, akhirnya disumpah dengan Injil, ada videonya viral itu. Ternyata di tengah sidang berjalan, hampir saja dia lolos, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Salah satu pengacara saya menemukan di dalam BAP-nya itu, ibu itu mengatakan saya keberatan bahwa Al-Quran dijadikan alat berbohong, bersumpah sebagai umat Islam, saya keberatan. Gitu kan? Padahal tadi dia disumpah pakai Injil.
wah langsung ruangan sidang menjadi gaduh, menjadi riuh. Artinya dia sebenarnya beragama Islam. Kristen, dia minta disumpah dengan Injil. Oke. Saya ini sudah dengan nama Tuhan Yesus Kristus gitulah bla 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 bla. Terus tapi dia ternyata menolak. di dalam BAP saya sebagai umat Islam merasa keberatan Al-Quran dijadikan alat berbohong begitu. Nah, dan akhirnya ribut. Silakan dicek itu. Masih ada video. Jadi maksudnya apa tuh? Ya, Berbeda. saksi bohong lah, saksi bohong ya. Pembohong akan dilindungi pendusta, kan sama saja itu. Nah, sampai akhirnya pengacara curiga. Dibukalah semua BAP itu. Ternyata sama BAP-nya. Hanya copy paste saja. Itu yang pertama yang saya temukan di ruang sidang. Sebelum sini boleh nggak saya potong dulu sebentar? Pak Arianto mungkin ada tanggapan soal ini? Saya nggak nanggapi apa-apa. Oke. Dia kan cerita ya, kita dengarkan aja. Baik, oke. Silakan Gus Nur. Iya Pak Arianto, salam takdim, salam hormat. Saya insya Allah kalau merah-merah Pak Arianto, saya nggak akan mencela-mencele dan nggak akan dusta, dan ini disaksikan semua yang terlibat dalam peristiwa hukum ini. Saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak bisa membohongi anak istri saya ya. Saya nggak bisa membohongi diri saya. Oke, jadi intinya terjadilah mulai itu. Saya baru tahu ternyata saksi ahli yang didatangkan orang yang sama ketika jadi saksi ahlinya korban-korban ITE yang lain gitu kan. Jadi semacam instrumen hukum ya. Ini bagian pelapornya, ini bagian saksi ahlinya. Udah ada lengkap di situ. Gitu Mas Aiman. Nah, mumpung saya ingat, yang laporkan saya itu tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Sana orang Ciamis atau Cianjur saya nggak ngerti. Entah berantah maksudnya? Ya, tidak, daerah Jawa Barat sana. Ya maksudnya orangnya entah berantah nggak tahu namanya siapa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi, nggak ada legal standing, nggak ada apa-apa. Oke. Tapi begitu cepat diproses. Oke ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Enggak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Enggak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah enggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu. Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan. Hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Aiman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Yeah. Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Surakarta, Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Aiman. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani tuh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya itu kan sudah lewat di pengadilan. Kan di pengadilan enggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun enggak apa-apa. Saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli enggak ada.
Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, boleh saya tanggapi ya. Terima kasih ya Bang Aiman. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo. Beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya. Siapa yang mendukung Jokowi, silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah. Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Suginur ini. Poin satu. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nah, ada terlalu lama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dibuat berita-berita hoax dari mereka. Sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Kena 10 bulan. Oke, nanti saya jawab. Ya, nanti bisa dijawab. Ini kan saya silakan, kan ini kan aja dulu. Jadi di sini kalau kita lihat, semestinya yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun itu, 4 tahun itu, ya sudah selesai dan mendapatkan amnesti itu. Artinya kembalilah kita, ya, kembalilah kita bersama-sama keluarga, menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang sesama umat Muslim maupun umat yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu benih-benih persatuan di sini. Itulah makna dari amnesti itu yang diberikan kepada seluruh, ya, kepada seluruh yang terpidana. Oke. Diberikan amnesti. Baik. Saya berikan kesempatan Gus Dur nanti. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.